tolong stop, jangan berupaya untuk memasukkan narkoba ke sini. Kita sudah siap, kita sudah waspada, kita sudah tahu titik-titik mana yang akan menjadi media untuk memasukkan. Ya, stop, karena tidak ada toleransi untuk penyelundupan narkoba. Tidak ada. Kasihanlah warga binaan, mereka pengen hidup tenang, pengen memberikan yang terbaik, pengen berubah, pengen tobat gitu ya. Prinsip kami, mereka bukan penjahat, mereka hanya tersesat gitu ya. Belum terlambat untuk bertobat. Dari 5 kasus ini, mereka tahu Bang ya kalau itu adalah barang terlarang ya. Ya, Tribuners, berdasarkan hasil peliputan dan catatan Tribun Jabar sepanjang tahun 2026, ada upaya, ada mungkin 5 atau bukan 5 sampai 6 kasus upaya penyelundupan narkoba ke lapas kelas 2A Bancai, Kota Bandung. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kalapas kelas 2A Bancai, Kota Bandung, Bapak Eris Ramdhani. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Oke, baik Pak. Mau konfirmasi nih Pak, benar ya ada lebih dari 5 kasus dari catatan kami nih, ya mungkin bisa kita sinkronkan kasus upaya untuk penyelundupan barang terlarang nih ke lapas kelas 2 ini Pak. Baik, memang dari bulan Januari. 3 Januari sampai dengan kemarin tanggal 8 Juni. Jadi sudah ada 5 kali upaya penyelundupan narkoba ke lapas Bancai ini. Jadi dengan berbagai modus, mulai dari di payudara, di mie instan, gitu ya, di celana, pelemparan, sampai terakhir di dalam dubur gitu. Oke, sampai pelemparan. Nah ini menarik nih Pak, di mie instan. Infonya itu di kemasan bumbu mie instan ya Pak? Betul. Nah ini kan para pelaku-pelaku ini, ya terduga pelaku lah ya kita sampaikan ya. Ini dengan berbagai pola yang berbeda-beda. Nah, gimana nih petugas untuk menghadapi pola-pola ini? Ya, karena memang kita sudah terbiasa ya. Kita mulai dari syarat pembesuk. Jadi kita lebih dikerucutkan lagi. Sekarang yang bisa besuk adalah keluarga inti. Keluarga inti. Ya, dan makanan yang terbatas gitu ya. Karena dengan banyak makanan pemeriksaan pun akan menjadi lebih sulit sehingga bisa menghambat orang lalu lalang. Jadi akhirnya kita batasi, disitulah kita bisa lebih efektif untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Dengan ketelitian dan pengalaman, itulah faktanya kita alhamdulillah mendapatkan narkoba di dalam bumbu. Meskipun di dalam bumbu, terus banyak juga mie instannya, kita alhamdulillah bisa mendapatkan itu. Oke. Hanya keluarga inti. Keluarga inti. Ataupun orang lain tapi didampingi oleh keluarga inti. Keluarga inti. Gitu. Tapi itu yang hampir kecolongan juga kemarin Bang ya? Betul. Mau melibatkan ibu. Betul. Oke. Ternyata makin banyak nih cara-cara orang-orang untuk berupaya untuk, ya mungkin menurut mereka itu membantu ya. Tapi itu kan pelanggaran ya Bang? Iya, betul. Itu menurut mereka, menurut keluarga, menurut rekan-rekan mungkin ini adalah upaya untuk membantu teman-teman yang menjadi warga binaan di sini. Tapi itu adalah suatu pelanggaran. Nah, baik Bang. Nah, seperti apa sih Bang misalkan di saat seseorang warga binaan yang menjadi sasaran untuk barang terlarang ini? Apa yang dilakukan petugas dari lapas, Bang? Ya, kita mulai dari ketika kita tangkap misalkan ya. Terus kita yang pasti kan sudah tertuju, sudah jelas ya mau kemana. Akhirnya kita geledah. Jadi adakah komunikasi di antara mereka sebelum kita serahkan ke aparat penegak hukum. Selanjutnya ketika sudah sinkron, nah akhirnya kita pendalaman lagi. Nah itu pesannya bagaimana, caranya bagaimana gitu ya, dengan membayar upah berapa dan lain sebagainya, sehingga kita sinkronkan dengan aparat penegak hukum, misalkan dengan BNN, kalau nggak dengan Satres Narkoba. Jadi kita sinkronkan.
Jadi yang pihak luar diambil alih oleh aparat penegak hukum, sedangkan yang di dalam sama kita, termasuk juga bisa di dalam juga diberikan keterangan, diminta keterangan oleh Polres, termasuk petugas kita sebagai saksi. Sebagai saksi ya. Nah, ada nggak sih Bang warga binaan ini selama dalam 2026 ini ya, dari 6 kasus ini hanya 1 orang nih yang pengorder nih sebagai warga binaan, atau berbeda orang nih Bang dari 6 kasus ini tujuannya? Kalau faktanya sih 5 kali ya, Iya, berbeda-beda orang. berbeda orang ya. Berbeda orang. Karena saat ini memang penghuni narkoba ini ada 541 dari 1.103 orang. Kapasitas. Itu ya, kapasitasnya 1.133. Oke. Jadi kita di bawah kapasitas. Di bawah kapasitas Ya, tapi 541 ini narkoba. narkoba. Kalau kita lihat mungkin pasarnya mungkin lumayan cukup besar ya. Ya. Karena mereka terkonsentrasi, dan yang paling penting barang itu gak bakalan masuk. Kalau di luar mungkin nggak ada ya. Iya, iya. Berarti tanda tanya nih, mungkin di luar lebih banyak nih. Masih banyak begitu. Makanya upaya untuk memasukkan ke dalam ya dengan berbagai cara. Karena pangsa pasarnya udah jelas di sini gitu. Itu analisa menurut kami. Oke. Ada 500-an ya 541. warga binaan yang dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, saat diperiksa nih Bang, ya setelah diketahui warga binaan ini yang akan menerima gitu, apa reaksi dari warga binaan ini Bang? Atau mungkin apa pesan-pesan mungkin yang disampaikan ke warga binaan sebagai tadinya calon penerima nih Bang? Mereka kalau sudah, ini kan sudah jelas. Ya pasti dia tidak bisa mengelak ya. Apalagi dengan ada bukti dan lain sebagainya. Dia nggak bisa ngelak. Dia pasti, ya sudah lah mau gimana lagi gitu. Ya. Gitu. Nah, di awal Januari itu kan Bang ada melibatkan ibu hamil nih Bang. Betul. Ibu hamil, memanfaatkan ibu hamil. Betul. Apakah ini merupakan keluarga inti dari? Itu keluarga inti, jadi dia bawa adiknya. Jadi ternyata ini disalahgunakan oleh teman sekamarnya. Jadi si ibu yang hamil ini, jadi yang di dalam itu adiknya. Jadi dia kasusnya bukan narkoba, dia kasusnya pencurian. Jadi dimanfaatkan oleh kasus narkoba untuk memasukkan narkoba. Begitu. Dengan berbagai macam cara kan. Kalau nggak salah upahnya 1 juta dia dijanjikan. 1 juta ya. 1 juta. Dan rata-rata sebenarnya dari 5 kasus ini mereka tahu Bang ya kalau itu adalah barang terlarang ya, narkoba yang tahu lah. Tahu ya. Ya, tidak ada yang awalnya mengelak, mungkin saya nggak tahu, saya ini termasuk yang mie instan. Kalau mie instan nggak ketangkap, kita serahkan ke polisi karena posisinya langsung kabur dia. Iya, Gitu. kita lihat CCTV aja. Iya. Jadi karena gerak-gerik mencurigakan mungkin dia ragu, dan dia langsung berikan diri, tapi alamat sudah, foto segala macam sudah diketahui. Kita serahkan ke Polrestabes. Oke. Bang, tentunya kan ring 1 di dalam lapas kelas 2A ini menjadi apa ya, garda terdepan gitu Bang, untuk pencegahan, penyelundupan barang terlarang masuk. Gimana Bang untuk meyakinkan atau membuat petugas-petugas ini tetap teguh gitu Bang? Iya, memang dari awal tahun perintah pimpinan kita ada komitmen bersama ya. Jadi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, handphone, dan penipuan diantaranya itu. Awalnya dari handphone. Ya. Karena dari handphone itu selain penipuan bisa mengendalikan narkoba ya di luar. Jadi itulah komitmen, ada deklarasi dari seluruh pegawai gitu ya. Jadi siap menerima sanksi dan lain sebagainya. Meskipun memang itu dari tahun ya memang harus itu program Halinar bersih dari HP, pungli dan narkoba. Itu yang setiap tahun kita laksanakan deklarasi itu. Dan jangan lupa, jadi setiap berkala, saya juga nggak tahu, kadang suka ada tesurin. Petugas. Semua orang binaan. Ya, termasuk saya juga. Gitu. Kadang
acara misalkan di direktorat, di Kanwil, kita tes urin mendadak, ya gitu. Jadi itulah salah satu upaya membersihkan lantai yang kotor ya, dengan memakai sapu yang bersih. Kalau pakai yang kotor sama aja kan, nggak bisa kotor. Gitu ya. Ya mudah-mudahan upaya-upaya seperti itu bisa mencegah ya keterlibatan pegawai dalam P4GN di Lapas Bancai ini. Oke Bang, sebagai Kalapas nih Bang, di dalam lapas ini warga binaan dengan kasus narkoba itu lebih banyak orangnya. Pandangan masyarakat terhadap lapas, rutan itu pasti sudah biasalah, ada peredaran dan sebagainya. Ada berpandangan negatif, ada berpandangan positif karena di dalamnya ada binaan, benar-benar ada binaan seperti yang di sini kan. Ada ini menu-menu yang disajikan ini kan hasil karya dari warga binaan. Gimana sih Bang memastikan atau mungkin prinsip dari Kalapas ataupun dari lembaga secara keseluruhan terkait dengan memastikan bahwa untuk penyelundupan masuk ke sini tuh jangan coba-coba lagi deh gitu. Ini bukan hal yang gampang. Ini tidak bisa diterobos gitu. Yeah. Gimana meyakinkan itu Bang? Jadi memang di sini tuh lapas itu adalah Gria Winaya Jamna Miwarga Dharma Meksti. Jadi memang rumah untuk memperbaiki orang yang melanggar hukum atau salah jalan, sehingga dia bisa memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi, dan siap ikut serta dalam pembangunan di masyarakat. Nah, seperti Abang lihat di sini banyak kegiatan seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan pemasyarakatan narkoba ya? Karena prinsipnya kita itu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Kalau kesatuan hubungan hidup antara manusia dengan Tuhannya, kehidupan antara manusia dengan manusia, antara anak dengan istri, anak dengan orang tua gitu ya. Terus yang terakhir berkaitan dengan ekonomi, penghidupan. Ya. Boleh dilihat banyak kegiatan dan mereka mendapatkan premi ya. Seperti ini ya, di dalam buku tabungan ini mereka ada premi yang dipegang nanti mungkin sama keluarganya. Jadi ini sebagai bekal untuk mereka setelah keluar gitu ya. Nah, bagaimana pencegahan narkoba supaya tidak masuk? Mungkin Bang lihat di itu ada jaring yang sementara ini belum kita perbaiki. Dulu memang kena angin. Jadi salah satu upaya penyelundupan narkoba adalah pelemparan. Itu makanya kita pasang jaring selain dengan CCTV gitu ya, dengan data-data intelijen gitu. Terus di depan juga kita orang-orang yang berusaha memasukkan narkoba itu kita pajang biar jadi pembelajaran. Sanksi sosial juga ya, selain sanksi hukum nanti. Betul, selain di pendaftaran, di ruang tunggu juga ada. Ini nih modus-modusnya seperti ini, orangnya ini kapan dan lain sebagainya ada di situ. Nanti kita lihat di situ. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu tidak ada lagi gitu ya upaya-upaya itu. Dan penguatan integritas, penguatan secara teknis ke petugas pengamanan terutama terus kita lakukan ya dalam ngopi bersama segala macam, terus data-data intelijen dari luar, misalkan ini orangnya siapa nih, orangnya ini latarnya gimana. Nah itulah hal-hal yang harus kita persiapkan dalam upaya mencegah narkoba itu ya. Saya anggap semua kita curigain aja masuk ke dalam. Daripada kita lolos gitu ya, kecolongan. Ya sudah kita ini ya. Dan alhamdulillah ketika dalam persyaratan kunjungan itu dipersempit, kunjungan sekarang online, jadi udah semakin sempit lah itu. Untuk daftar berkunjung itu online? Online ya? Jadi ada di situ ada nicknya, ada segala macam, jadi jelas. Jadi ketika yang nebeng pasti ketahuan itu. Berarti ada kuota juga ya? Ada kuota. Nah, jadi kita dalam 1 minggu 4 hari 2 sesi pagi dan siang. Dalam seminggu 4 hari? Ya. 2 sesi pagi dan siang. Nah, berarti itu kalau di hari-hari atau jadwal besuk itu kemungkinannya akan ada antrian Bang ya untuk pemeriksaan barang bawaan dan sebagainya itu ya. Makanya di ruang tunggu di situ bisa lihat
kemarin juga kita ada kegiatan di ruang tunggu itu, ada cek kesehatan gratis untuk untuk pengunjung, keluarga pengunjung. Ya. Tes urin juga tuh pengunjung? Enggak ya. Bahaya nih kalau tes urin juga ya. Bahaya. Kalau positif kan repot juga ya Bang. Repot juga kita. Oke. Nah, baik. Bang, apa sih yang barang bawaan yang benar-benar tidak boleh untuk dibawa setelah ada mungkin evaluasi dari pengalaman-pengalaman, mungkin barang kemasan atau botol minuman? Ya, kita memang menerima barang kemasan ya. Jadi memang barang kemasan itu bisa dibeli di depan, di koperasi. Oke. Itu yang sudah clear. Iya. Ya, jadi kalau misalkan makanan basah kita tidak perkenankan. Jadi pernah kejadian juga ada di sayur tahu pernah. Di tulang ayam juga pernah, gitu ya. Di buah-buahan juga pernah, berbagai macam cara gitu. Jadi ya kita persempit gitu ya. Tapi makanan juga kita siapkan di sini di kantin. Oh, ada kantin ya? Ada kantin. Itu juga olahan dari warga binaan, Bang? Ya. Oh, kantinnya ya. Selain dari pegawai yang mau jual, tapi harus ke kantin. Terus konsentrasi di kantin. Kita clear di situ. Warga binaan yang menjadi sasaran untuk penyelundupan barang terlarang itu hukumannya nambah nggak sih Bang biasanya? Yang pasti ya kita register app, terus kita seelkan, dan ada barang bukti kita serahkan ke aparat penegak hukum. Oke. Gitu. Register F ini apa nih Bang? Bisa Jadi orang-orang yang melakukan pelanggaran tata tertib. Oh. Gitu. Iya. Jadi berhubungan dengan haknya dia, remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat. Jadi kalau misalkan dia terbukti, diproses lagi, ya maka kita serahkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Nah Bang, saya penasaran nih Bang terkait dengan alat-alat untuk pendeteksi barang-barang bawaan, X-ray untuk tubuh manusia, nah seperti itu. Apakah di situ kita belum lihat ya, kita belum lihat tadi ke sana. Apakah di situ itu dideteksi barang mencurigakan atau secara spesifik mungkin narkoba dan sebagainya, Pak? Barang mencurigakan. Jadi di situ memang bisa berbagai tipe, bisa hitam putih segala macam. Memang harus mendetail. Iya. Jadi orang yang memeriksa itu harus mendetail. Harus sabar juga Bang ya. Harus sabar karena udah antrian segala macam, dan itu resikonya tinggi. Karena radiasi cukup tinggi. Radiasi. Makanya anak-anak, ibu hamil, menyusui itu nggak boleh masuk situ. Termasuk pegawai juga. Ya, yang belum nikah sebisa mungkin jangan di situ lah. Iya. Walaupun di situ nggak terlalu lama gitu. Karena kita juga ada anti radiasinya, tapi kan tidak mending enggak lah ya. Iya, betul. Kita antisipasi. Jadi di situ kita periksa yang kira-kira media yang membawa narkoba, misalkan kemasan dan sebagainya, kita periksa ulang manual. Setelah itu kita periksa manual. Gitu. Di dalam ruang penggeledahan itu kita siapkan kaca. Gitu. Jadi mohon maaf kita buka celana segala macam. Seperti kemarin kita ketahuan buka celana suruh jongkok segala macam ketahuan. Berarti petugas ini ada keahlian khusus Bang ya untuk anatomi tubuh dan sebagainya kan? Iya, secara pengalaman kali ya. Pengalaman. Jadi kalau untuk pelatihan secara itu nggak ada. Nggak ada ya. Pengalaman. Berarti di bagian sini harusnya ini nggak ada nih benda ini nih gitu. Di bagian dubur mungkin tidak ada benda yang seperti ini, harusnya secara pengalaman jam terbang jam terbang akan mengajari gitu ya. Dulu pernah di sendal anak Sendal anak. Jadi akhirnya kita ganti pakai sendal yang dari kita siapkan. Pernah juga di lipatan rambut gitu. Dicepol gitu ya. Pernah juga di mulut. Pernah dia nggak ngomong apa kan, disangka juga nggak diperiksa. Kreatif ya. Petugas juga harus lebih kreatif. Harus lebih kreatif. Oke. Nah, Bang, tadi kan tentang pelanggaran ya. Nah, di sini kan namanya lembaga pemasyarakatan dan sebutannya juga sudah warga binaan. Nah, tadi kita dari pintu masuk sampai ke titik ini tempat kita ngobrol-ngobrol ini ada kandang ayam, ada kebun sayur, sempat juga melihat ada pembuatan tempe. Nah, ini siapa-siapa aja nih Bang yang tangan di balik orang-orang yang memproduksi ini semua gitu. Jadi memang kita ada seksi kegiatan kerja ya di sini.
itu leading sektornya. Disitulah bisa melakukan assessment warga binaan yang kira-kira punya passion kemana nih. Ya. Di assessment awal, oh ini misalkan pertanian, ya kita tes ke pertanian gitu. Terus kita misalkan mengetahui dia itu bikin tempe situ, gitu ya. Terus pertukangan bisa ke situ. Ada pertukangan juga meskipun banyak keterbatasan. Asesmen awal lah itu yang menentukan dia arahnya kemana. Termasuk yang kegiatan roti tadi kita lihat, ayam, petelur gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Termasuk sayuran. Oke. Nah, berkaitan dengan tabungan, Bang. Oke. Ya, tabungan ini artinya warga binaan ini harus aktif ya, beraktivitas di sini. Betul. Harus aktif di sini. Dan apa nih, Bang, kendala-kendala untuk misalkan ada warga binaan yang aktif, mungkin ada terkendala administrasi atau apa? Ya, betul. Jadi mereka kalau kerja misalkan di kelompok-kelompok kerja ya, ada beberapa kelompok kerja, tukangan, ayam segala macam, dia mendapatkan premi berdasarkan hasil kerjanya. Hasil kerja. Ya. Kendalanya adalah KTP, kartu tanda penduduk, yang sebagai persyaratan untuk membuat buku tabungan seperti ini nih. Ya. Ini dari 70 yang ada cuma 7. Itulah kendalanya. Karena warga binaan di sini sebagian besar hampir setengahnya itu warga Jawa Barat. Ya. Bukan Bandung Raya ya. Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi itu yang kadang susah nyari KTP-nya. Karena kita buatkan di sini tuh itulah kendalanya, KTP. Begitu, Pak. Oke. Nah, jadi warga binaan di sini dapat tabungan, makan, ibadah, makin kuat nih, dapat keahlian. Betul. Ataupun mungkin dia sebelumnya punya keahlian, setelah masuk keahliannya semakin paten ya. Atau mungkin ada nggak sih, Bang, warga binaan yang menjadi pelatih juga, Bang? Ada. Yang Ada melatih juga. ya? Ada juga. Kayak pramuka tuh. Ya. Ada. Misalkan dari tentara awalnya kan bisa saling sharing lah ya di situ. Terus misalkan dari sananya bisa ngaji, bisa saling menyalurkan. Misalkan pengurus gereja di luar bisa kan saling menyalurkan. Begitulah ditambah lagi dengan pegawai dan dari pihak luar. Gitu. Oke, jadi saling ini ya, saling memberi, ada juga yang menerima gitu ya. Ya betul. Dan hari ini nih ada pelatihan futsal dari Care and Shape ya, Shape and Care. Nah, ini lagi pelatihan nih hari ini. Itu orang-orang bule itu yang latih tuh dari Meksiko. Hari ini nih. Iya. Keren. Oke. Baik. Dan untuk semua yang ada, Bang, dari garapan warga binaan di sini, ada budidaya ayam petelur dan sebagainya. Ini apakah hasilnya dijual keluar untuk menjadi tambahan tabungan atau seperti apa, Bang? Ya, ketahanan pangan ini dan UMKM merupakan 15 program aksi Kemen IMIPAS ya. Jadi memang kita diwajibkan 5% untuk memenuhi bahan makanan untuk warga binaan. Jadi intinya dari kita untuk kita. 5% aja cukup gitu ya, minimal. Jadi misalkan telur kita ada 1.000 ekor dengan 1.000 penghuni, ya berarti kan hampir 100% tuh dari 10 hari bahan makanan, ada 5-6 hari yang telur ya kita sudah memenuhi gitu ya. Jadi kita targetnya 5% minimal. Sayuran misalkan bayam, terus dan lain sebagainya, tempe misalkan dari 35 kilo yang masuk 20 kilo itu ya lumayan lah. Jadi kita targetnya ke situ. Ya, jadi belum memenuhi untuk keluar, karena untuk di dalam juga lumayan. Karena ini kan masyarakat juga. Untuk mengolahnya, apakah warga binaan didampingi petugas? Ya. Sebagai utamanya petugas atau ya, kita ada 13 orang tamping dapur, didampingi 2 petugas. Nanti kita lihat ke sana ke dapurnya. Nah, di situ dapurnya. Jadi tiap hari dia memasak dari subuh sampai siang. Dengan fresh, bahan makanannya fresh ya. Dari semua bahan makanan yang ada di sini, untuk bumbu juga sudah cukup lengkap ya di sini ya. Cukup, Bang, untuk masih belum cukup, memenuhi ya. Lahannya juga terbatas ya. Betul ya. Terbatasan lahan. Makanya kita skala prioritas kira-kira yang nilainya ini mana, misalkan jahe kita tanam, sawi putih, terus kangkung, tempe gitu. Meskipun ada bahan-bahan lain. Serai juga ada kita. Gitu.
Nah, dari pengalaman Abang sebagai pegawai ya di kemasyarakatan ini, dari berbagai binaan yang dilakukan, ada nggak sih Bang dengan kenikmatan dari warga binaan ini yang dirasakan di dalam itu, yang saya nggak usah bebas deh gitu. Ada pernah saya nemuin memang di tempat sebelumnya ya. Sebelumnya dia anak jalanan begitu. Dia merasa di dalam itu banyak teman, banyak saudara. Kan kalau di luar dia hidup sendiri sebatang kara. Dia perempuan, belum nikah, dan ya dia ketika dia di dalam dia bisa menemukan mungkin jati dirinya kali ya. Nah, teman-temannya sholat malam bareng gitu ya, makan bareng ya, sudah ada. Kalau di luar mungkin kan makan susah, telur mungkin susah dapat, tidur nggak tahu di mana, tidur nggak tahu di mana. Di dalam daging dapat, buah dapat, gitu, kegiatan ada gitu. Ya mudah-mudahan kemarin kita doakan mudah-mudahan di luar tambah sukses sajalah daripada situ. Dan ada juga yang ketika dia keluar dia melatih ke dalam karena masih peduli. Ada juga itu. Misalkan dia punya keterampilan bikin manik-manik, bawalah teman-temannya yang satu sefrekuensi untuk melatih di dalam. Ada juga. Gitu. Ada yang masih ada yang peduli. Berarti kalau sudah bebas ya harus keluar Bang ya? Nggak boleh ada permintaan khusus ya? Saya boleh. aja deh Bang, nggak boleh. Sama dengan kami kalau pensiun ya sudah selesai kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun nggak boleh dikaryakan lagi ya. Nggak boleh dikaryakan lagi. Oke, baik Bang. Sebelum kita nanti jalan-jalan ya, apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan kepada keluarga, warga binaan atau kerabat-kerabat Bang yang masih berpikir, wah gue harus ngebantu temen gue nih yang kesusahan mencari barang nih dalam tanda kutip. Apa nih pesan-pesan yang masih punya pemikiran-pemikiran membantu dalam tanda kutip ini Bang? Ya. Jadi saya pesan tolong ke teman-teman yang ada warga binaan di sini, tolong stop, jangan berupaya untuk memasukkan narkoba ke sini. Kita sudah siap, kita sudah waspada, kita sudah tahu titik-titik mana yang akan menjadi media untuk memasukkan. Ya, stop, karena tidak ada toleransi untuk penyelundupan narkoba. Tidak ada. Kasihanlah warga binaan, mereka pengen hidup tenang, pengen memberikan yang terbaik, pengen berubah, pengen tobat gitu ya. Prinsip kami, mereka bukan penjahat, mereka hanya tersesat gitu ya. Belum terlambat untuk bertobat. Ya, disinilah tempatnya untuk merenung. Jadi tolong bantu kami, tolong ketika ada permintaan apa dan lain sebagainya, tolong jangan sekali-kali lagi untuk memasukkan narkoba ke lapas Bancai ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Iris. Sehat selalu. Siap. Oke, siap. Itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Kalapas kelas 2A Bancai, Kota Bandung, Pak Iris, terkait dengan bagaimana upaya-upaya orang yang masih berniat untuk penyelundupan barang-barang terlarang, narkoba ataupun barang-barang lainnya, sampai ke tahapan pembinaan di lapas kelas 2A Bancai ini. Terima kasih, saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih.